Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Ramalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Bentuk kompensasi ini bermacam-macam, bisa berupa gaji, upah, bonus, tunjangan, serta bentuk non-finansial, seperti lingkungan kerja yang nyaman ataupun penghargaan atas suatu prestasi. Nah, pemberian kompensasi ini memiliki tujuan, yaitu untuk menarik calon karyawan yang kompeten, mempertahankan tenaga kerja yang ada, serta memotivasi mereka agar dapat bekerja secara optimal. Selain itu juga, kompensasi ini berfungsi sebagai menciptakan rasa keadilan, memenuhi ketentuan hukum, dan memperkuat hubungan yang baik antara karyawan dan organisasi ataupun suatu perusahaan. Siapa sih yang mendapatkan kompensasi ini? Kompensasi ini diberikan kepada seluruh individu yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan, seperti karyawan tetap, kemudian karyawan kontrak, karyawan paruh waktu, ataupun part-time, sampai pekerja harian. Besaran kompensasi ini biasanya disesuaikan dengan posisi kinerja, kompetensi, dan masa kerja. Pemberian kompensasi ini itu dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Umumnya gaji diberikan setiap bulan, upah diberikan secara mingguan ataupun harian, sedangkan bonus dan intensif itu diberikan setelah tercapainya target tertentu. Tunjangan khusus seperti THR atau tunjangan hari raya juga diberikan pada waktu tertentu, misalnya menjelang hari raya. Nah, kompensasi ini disalurkan melalui sistem yang ditetapkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan, baik secara langsung di tempat kerja ataupun melalui transfer bank. Pengelolaan kompensasi ini juga biasanya dilakukan oleh bagian sumber daya manusia ataupun tim yang menangani penggajian. Bagaimana sih cara melakukannya? Nah, proses pemberian kompensasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti yang pertama itu adalah analisis pekerjaan, kemudian penilaian jabatan, yang ketiga ada penetapan struktur gaji, yang keempat ada perbandingan dengan standar industri, kemudian selanjutnya ada penilaian kinerja, serta yang terakhir adalah pembayaran melalui sistem penggajian. Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan kompensasi tetap adil dan sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan, kompensasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga motivasi, loyalitas, serta kinerja karyawan. Sistem kompensasi yang adil dan jelas dan kompetitif akan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.